Selamat pagi semua, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Konstantinus Yuvento Atok, mahasiswa STI KPN Yogyakarta, jurusan manajemen dengan nomor mahasiswa 21183135. Ingin menganalisis saham PT Polisium Indonesia Tbk atau ADMG. Berikut penjelasan singkat mengenai perusahaan Polisium Indonesia Tbk. Perusahaan ini bergerak di bidang industri tekstil dan produk tekstil, memproduksi kain bahan nilon, polyester, dan rayon sebagai bahan baku industri ban. Didirikan dengan nama PT Andayani Mega pada tahun 1986, kemudian diakuisisi oleh PT Gajah Tunggal pada tahun 1991 dan menjadi perusahaan publik atau IPO pada tahun 1993. Setelah itu berganti nama menjadi PT Polisium Indonesia Tbk pada tahun 2005. Berikutnya, daftar nama pemimpin PT Polisium Indonesia Tbk. Pertama, Baselius Sururu SH LLM, jabatannya Presiden Komisaris. Kedua, H. Muhammad H, jabatannya Wakil Presiden Komisaris. Ketiga, Bustomi Usman, jabatannya Komisaris. Hendra Surijadi, jabatannya Komisaris. Bambang Husodo, jabatannya Komisaris Independen. Gautama Hartarto MH, jabatannya Presiden Direktur. Johan Setiawan, jabatannya Wakil Presiden Direktur. Gunawan Halim, jabatannya Direktur. Yusuf Agus Sayono, jabatannya Direktur. Tarun Kumar Nagendranat Pal, jabatannya Direktur Independen. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang subsektor perusahaan tekstil dan garmen. Di sini ada beberapa perusahaan yang bergerak dalam bidang tekstil dan garmen. Bisa kita lihat di sini ada perusahaan Polisium Indonesia Tbk atau ADMG. Sini dijelaskan juga atau dicantumkan juga EDR, di mana EDR dari PT Polisium Indonesia Tbk atau ADMG 0,19, jumlah liabilitas 41,77 juta US dollar, jumlah ekuitas 222,1 juta US dollar, dan harga per saham Rp100. Ada pula EDR tertinggi itu ada perusahaan PT Century Textile Industri Tbk atau CNTX berkisar 25,70. Ada juga dengan jumlah liabilitas tertinggi, di mana ada PT Argo Pantes Tbk atau ARGO, di mana berkisar pada 1,09 triliun rupiah. Ada juga jumlah liabilitas yang tinggi, bahkan tinggi sekali. Di sini ada perusahaan Unichrome Indonesia Tbk atau UCID yang berkisar pada 3,97 triliun. Ada juga jumlah ekuitas yang tinggi. Ada PT Unichrome Indonesia Tbk di mana berkisar 4,34 triliun. Sedangkan harga per saham yang tinggi PT Indorama Sintetik Tbk
atau IDNR, di mana berkisar pada harga per saham 2000. Selanjutnya tentang analisis fundamental saham ADMG. Di sini ada grafik yang menunjukkan perkembangan dari saham ADMG. Ada aset, ada utang, ada juga modal, serta nilai buku. Ini dianalisis dari tahun 2013 sampai 2019. Ini yang tadi di grafik dijelaskan dalam tabel tersebut, di mana kita bisa lihat di 2013 aset 6,83 triliun, namun pada 2014-nya mengalami penurunan di mana menjadi 5,80 triliun. 2015 penurunan juga 5,79 triliun. 2016 mengalami penurunan sampai ke 2019 yaitu 3,56 triliun. Hutang juga mengalami penurunan dari 2013 sampai 2019, di mana di 2013 hutang berkisar sekitar 2,94 triliun menjadi 661,6 miliar. Jadi di sini kita bisa mengambil kesimpulan bagaimana perusahaan meningkatkan biaya produksi untuk menutupi utang, di mana utang pada 2013 sebesar 2,94 triliun, namun pada tahun 2019 itu sudah sangat berkurang, berkisar di antara 661,6 miliar. Untuk modal mengalami penurunan, di mana di tahun 2013 3,89 triliun menjadi 3,67 triliun di 2014. Modal juga mengalami penurunan dari berlanjut sampai 2019, di mana 2019 menjadi 2,90 triliun. Nilai bukunya pada 2013 101,3, 2014 menjadi 943,31, 2015 949,78, 2016 mengalami penurunan yang signifikan, di mana berkisar pada angka 847,99. 2017 juga demikian, mengalami penurunan di mana menjadi 879,8, namun di tahun 2018 mengalami peningkatan di mana berkisar 911,50, namun pada 2019 mengalami penurunan di mana berkisar pada angka 745,17. Berikutnya ada penjualan, beban pokok dan laba. Di sini kita bisa lihat bagaimana grafik laba per saham. Ada penjualan, beban pokok, laba bersih, dan laba operasi. Ini penjelasan dari grafik yang tadi, di mana pada tahun 2013 penjualan sampai tahun 2019
mengalami penurunan, di mana pada tahun 2013 penjualan 6,16 triliun, namun di tahun 2019 menjadi 3,25 triliun. Bahan pokok juga demikian, dari yang 5,98 di tahun 2019 menjadi 3,52 triliun. Laba operasi di tahun 2013 57,29 miliar, di tahun 2014 menjadi minus 316,2 miliar. Tahun 2015 minus 317,59 miliar. 2016 bertambah lagi menjadi minus 392,53 miliar. Namun di 2017 mengalami penurunan, di mana menjadi minus 32,72 miliar. Dan 2018 berkisar pada 88,85 miliar. Namun di 2019 mengalami penurunan atau minus, di mana perkisaran pada angka minus 379,33 miliar. Laba bersih juga demikian, dari 12,19 miliar di tahun 2019 menjadi minus 412,64 miliar. Laba per saham dari 3,13 minus 79,03 2015, minus 85,70 2016, minus 71,6 2017, minus 29,89 2018, minus 4,88 2019, minus 106,10. Laba ditahan dan dividen. Ini grafiknya tentang rasio dividen. Dan ini penjelasannya mengenai yang tadi. Ada laba per saham, di mana pada tahun 2013 perkisaran pada angka 3,13, 2014 minus 79,3, 2015 minus 85,70, 2016 minus 71,6, 2017 minus 29,89, 2018 minus 4,88, 2019 minus 106,10. Untuk laba per saham, laba ditahan per saham 2013 105,42, 2014 136,33, 2015 61,91, 2016 minus 11,86, 2017 minus 83,76, 2018 minus 112,6, 2019 minus 132,31. Rasio dividennya dari tahun 2014 sampai 2019 nol. Ini grafik mengenai arus kas operasi, pembiayaan investasi, dan perubahan kas. Dan ini penjelasan tentang grafik tersebut, di mana dalam penjelasan ini kita dapat mengetahui bahwa adanya penurunan, di mana operasi pada tahun 2013 berkisaran pada
170,50 miliar, dan pada tahun 2014 menjadi 253,91 miliar, 2015 316,42 miliar, 2016 177,57 miliar, 2017 227,62 miliar, 2018 21,86 miliar, 2019 131,88 miliar. Sama halnya dengan operasi pembiayaan juga mengalami perubahan cukup signifikan, di mana pada tahun 2013 yang berkisar pada minus 492,4 miliar, dan pada tahun 2019 menjadi minus 37,83 miliar. Untuk investasi sendiri, perubahannya bisa sangat dirasakan karena sangat jauh berbeda, di mana pada tahun 2013 6,09 miliar, namun pada tahun 2019 menjadi minus 103,50 miliar. Perubahan kas, di mana pada tahun 2013 minus 20,23, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan, di mana menjadi minus 9,45 miliar. Posisi kas, di mana pada tahun 2013 294,97 miliar, 2014 353,77 miliar, 2015 425,62 miliar, 2016 270,84 miliar, 2017 369,22 miliar, 2018 204,91 miliar, 2019 189,45 miliar. Ini ada bagan yang menjelaskan tentang market cap, jumlah saham, PBV, PR, EPS, saham YOY Growth, saham CAGR. Mari kita bisa melihat perkembangan dari 2008 yang berkisaran dari angka 272 dan pada tahun 2017 menjadi 957. Jumlah saham tidak mengalami perubahan karena dari 2008 sampai 2017 berkisar pada angka yang sama, 3,39. PBV-nya 2008-nya 0,3, 2009 0,5, 2010 0,7, 2011 0,9, 2012 0,5, 2013 0,2, 2014 0,2, 2015 0,1, 16 0,2, 2013 0,3. Untuk EPS untuk PER-nya 2008 1,0, 2009 9,7, 2010 22,6, 2011 7,8, 2012 17,0, 2013 67,1, 2014 2,1, 2015 1,0, 2016 1,7, 2017 8,7. EPS-nya dari 2008 68,
2009 14, 2010 10, 2011 74, 2012 22, 2013 3, 2014 77, 2015 86, 2016 72, 2017 28. Saham berkisaran pada 2008 70, 2009 134, 2010 215, 2011 580, 2012 365, 2013 220, 2014 165, 2015 89, 2016 126, 2017 246. Growth-nya itu 2009 91%, 2010 60%, 2011 170%, 2012 minus 37%, 2013 minus 40%, 2014 minus 25%, 2015 minus 46%, 2016 minus 42%, 2017 95. Saham CAGR-nya 2010, 2008 10, 2009 9, 2010 8, 2011 7, 2012 6, 2013 5, 2014 4, 2015 3, 2016 2, 2017 1. Berikutnya di sini saya ingin menjelaskan secara singkat alasan penurunan harga saham PT Polychem Indonesia Tbk. Turunnya harga saham PT Polychem Indonesia Tbk atau ADMG itu disebabkan karena banyak perusahaan yang mengimpor barang atau tekstil dari Cina, sehingga mengakibatkan perusahaan dalam negeri atau yang sedang berkaitan, yaitu PT Polychem Indonesia Tbk, mengalami kerugian. Hal ini bisa dilihat dari jumlah uang yang merosot, di mana perbandingannya 34,56% dibandingkan penjualan bersih pada tahun 2018 sebesar 356,64, di mana pada tahun 2019 waktu terjadinya analisis total penjualan bersih dari perusahaan itu berkisar 233,39 US dollar. Namun pada tahun 2018 itu sebesar 356,64 juta US dollar. Secara kuantitas, penjualan ekspor turun menjadi 46,17% dari 82.736 ton pada tahun 2018 menjadi 44.533 ton pada tahun 2019. Dari penjelasan singkat di slide sebelumnya yang menjelaskan tentang alasan menurunnya harga dan produksi serta penjualan dari PT Polychem Indonesia Tbk, mengapa hal itu bisa terjadi,
Mengapa penjualannya turun? Itu karena masyarakat lebih banyak atau banyak permintaan masyarakat terhadap barang-barang yang diimpor oleh Cina. Dengan alasan demikian, Kepolisian Indonesia menghimbau kepada pemerintah menutup impor tekstil dari Cina serta melakukan proteksi dengan mengenakan bea masuk terhadap impor dari luar negeri. Mengapa perusahaan polisi melakukan protes? Hal itu terjadi karena banyak masyarakat atau banyak permintaan tekstil atau garmen yang diimpor dari Cina. Hal itu membuat penjualan serta membuat perusahaan merugi. Untuk menjaga agar perusahaan tidak merugi, makanya perusahaan melakukan protes melalui pemerintah Indonesia serta memberikan himbauan kepada pemerintah untuk mengenakan tarif bea cukai kepada barang-barang yang diimpor dari luar negeri untuk menjaga agar perusahaan TBK ini perusahaan atau perusahaan yang bergerak dalam bidang tekstil dalam negeri tidak mengalami kemunduran. Selanjutnya, dampak COVID-19 terhadap perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang tekstil. Di sini ada beberapa perusahaan yang justru mengalami peningkatan ketika terjadinya COVID. Seperti yang terlihat di slide, bisa kita lihat. Di sini juga ada PT Kepolisian Indonesia TBK naik 1,0%. Ada PT Riki Putra Globalindo TBK naiknya 9,26%. IRTX naik 7,30%. INDR naik 3,48%. UCID naik 1,48%. PT Mega Perintis TBK naik 0,48%. Kesimpulannya, saham yang bergerak di sektor kimia transaksi harian, perdagangan sahamnya memang tidak sebanyak sektor lainnya seperti perbankan misalnya. Hal ini tentu saja karena masih belum yang mengenal secara spesifik apa sebenarnya produk yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan sektor kimia. Salah satu cara memilih saham yang baik, kita harus paham apa yang dijual oleh perusahaan tersebut sehingga menghasilkan keuntungan atau laba. Bisa juga karena kita memang menggunakan bisa juga kita menggunakan produknya namun belum salah ternyata produksinya adalah perusahaan-perusahaan yang sudah go publik di Bursa Efek Indonesia. Dari sini, di kesimpulan ini saya ingin menjelaskan bagaimana alasan kenapa perusahaan yang bergerak di bidang tekstil dan garmen tidak memiliki pengaruh yang cukup besar dalam hal saham karena masyarakat belum banyak mengenal atau peluang masyarakat untuk mendapatkan keuntungan ketika berinvestasi di perusahaan tekstil itu sangat kecil sehingga membuat
perusahaan harus bekerja lebih maksimal sehingga dapat menarik minat dari investor untuk melakukan investasi. Sini juga saya menjelaskan bagaimana ketika ingin memilih saham untuk melakukan investasi atau membelinya, kita harus mengetahui perusahaan tersebut bersih atau tidak, di mana mereka pernah mengalami kasus atau tidak. Yang berikutnya tentang keuangan, jalannya keuangan. Apakah dalam perusahaan tersebut keuangannya macet atau tidak? Atau pembayaran gaji karyawannya lancar atau tidak? Dan seterusnya. Karena dengan demikian apabila kita melakukan investasi atau membeli saham di perusahaan yang berkualitas, yang baik dalam segala sisi, itu akan memberikan dampak positif dan memberikan keuntungan kepada kita yang membelinya. Sekian dulu dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan kritik serta saran sangat saya butuhkan untuk kedepannya setiap melakukan kesalahan yang sama. Untuk itu saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.